bahwa tidak dicatat bahwa siapa putrinya si Lot namanya. Tapi tahukah saudaraku, Alkitab sudah mengatakan dalam Kejadian pasal 19 ayat 31, firman Tuhan berkata, dia bilang begini, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat kita hampiri. Tapi di ayat 32 mengatakan, mari kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Nah Bapak Ibu lihat, lalu pada akhirnya putrinya Lot menghampiri Lot, dua-duanya. Anak yang pertama lahirlah, yaitu Moab. Anak yang kedua dari putrinya Lot mengandung, anak yang kedua lahirnya siapa? Namanya Bani Amun. Jadi Alkitab sudah mengatakan bahwa ketika Ayub tinggal di Tanah Uz, Tanah Uz itu adalah orang-orang yang tinggal dari hasil perzinahan. Tetapi ada Ayub yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang tidak mengikuti tingkah laku Bani Amun dan Moab. Tapi firman tadi berkata bahwa Ayub ini selalu saleh dan jujur dan bergantung kepada Allahnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pesan saya, kalau saja Ayub orang yang takut akan Tuhan tinggal di tengah-tengah orang berdosa, saya berdoa saudara pun harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini lagi adalah, siapakah orang saleh itu? Siapakah orang jujur itu? Siapakah orang-orang yang takut akan Tuhan itu? Ada 3 hal setelah berikutnya. Yang pertama, orang saleh, orang jujur adalah orang yang tidak mau berbuat dosa dan pribadi yang benar di hadapan Allah. Sebab itu Bapak Ibu, saya menyarankan setiap kita, saudara rajin baca Alkitab. Bagaimana iman saudara bertumbuh kalau saudara tidak pernah baca Alkitab? Makanya orang-orang yang rajin baca Alkitab, saya percaya imannya pasti bertumbuh dan tidak akan mau berbuat dosa. Firman Tuhan menjadi alarm dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Iya. Saya kadang-kala Bapak Ibu nggak habis pikir gitu ya. Banyak sekarang orang Kristen lebih menyukai dengan hal-hal duniawi dibandingkan dengan hal-hal yang rohani. Iya. Siapa di sini saudara yang udah mulai malas baca Alkitab? Angkat tangannya. Oh puji Tuhan, saya berhadapan dengan orang-orang yang rajin baca Alkitab. Jangan sampai 2023 saja kita nggak rajin baca Alkitab, apalagi tahun 2004 ini. Jadi setiap tahun saudara harus mengalami yang namanya perubahan. Makanya berbicara tentang pertobatan itu bukan bicara tentang lahir baru, tetapi karaktermu harus berubah, pola pikirmu harus berubah. Saya tanya istri saya, Bapak Ibu ya, makanya kami saja ya, makanya keluarga-keluarga bikin grup apa? Grup baca firman Tuhan. Iya. Kami di rumah ya sama istri sama anak kadang-kadang ya bukan kadang-kadang punya jam-jam ya baca firman Tuhan. Sehari bisa 1 pasal 2 pasal. Lalu kami punya grup lagi, grup apa? Grup pengerja. Sehari baca berapa? 4 pasal. Sehari 4 pasal. Belum lagi saya kalau menggali firman Tuhan, pasti baca firman Tuhan. Gak mungkin tiba-tiba saya khotbah bilang begini, kira-kira Roh Kudus telah berbicara buat saudara. Haleluya. Gak mungkin. Kita harus menyiapkan apa yang menjadi bagian kita, biar Allah yang menjadikan bagiannya. Amin. Iya, baca kitab suci, baca firman Tuhan. Makanya kan pujian bilang begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh
Kalau iman saudara mau ingin bertumbuh, jangan lupa baca kitab suci. Baca, Pak. Saya kadang-kala saudaraku setahun saja bisa ganti Alkitab 2 kali. Ini Alkitab saya baru beli, baru ganti. Karena kenapa? Karena rajin dibaca, sering dibuka. Ada orang Kristen udah beli Alkitab berpuluh-puluh tahun cuma dipajang doang di lemari. Ya, Alkitabnya segede Gabon lagi. Ya kan? Iya kan? Dipajang di lemari. Ada berapa versi gitu, King James Version, NIV, BIS, bahasa Indonesia, bahasa hari-hari, terus terjemahan baru. Terus kalau ada orang bertamu, apalagi ada Alkitab Yunani, Ibrani gitu ya kan, Alkitab penuntun yang gede itu. Ada Alkitab yang paling gede, itu biasanya bagi orang-orang lansia, ya kan, tulisannya gede gitu kan. Jadi kalau orang bertamu, dipajang di lemarinya, orang bilang begini, wih, banyak sekali jenis Alkitabnya, di berapa versi. Saya akan bilang begini, iya sih saya rajin baca Alkitab. Padahal nggak rajin baca Alkitab, cuma dipajang doang. Iya kan? Iya. Jangan-jangan nih, mohon maaf nih, Alkitab saudara masih lengket. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Sampai begini. Pakai air liur ya kan? Iya. Saudaraku, ya memang, ya karena teknologi makin canggih sih memang ya. Ya, orang kadang-kala ya banyak kan orang ya pegang handphonenya ya Alkitab elektronik. Tapi jangan lupa, ya lebih enakan apa? Alkitab ya cetakan lembaga Alkitab Indonesia. Bisa dicoret-coret, bisa ditandai. Iya kan? Iya. Ya kalau Alkitab elektronik mungkin ya kalau ke gereja sudah bisa bawa lah. Tapi kalau di rumah ya usahakan baca Alkitab yang ya cetakan lembaga Alkitab Indonesia. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Bila perlu nih, kalau saudara ada ayat firman Tuhan yang memang benar-benar mengubahkan saudara, print ya. Kasih fontnya itu 50, 60, 100 bila perlu. Laminating, pajang di rumah. Iya benar. Ya saudara waktu masuk kan enak lihat. Oh iya ingat, Kolose pasal 3:23. Apa isi firmannya? Apapun yang kau perbuatlah dengan terus seperti untuk Tuhan. Itu aja saudara nggak hafal. Gimana kita mau tahu ayat-ayat yang lain? Itu biasanya di sekolah-sekolah Kristen ada itu dipajang. Itu ada. Lalu yang kedua, siapakah orang saleh, orang jujur itu? Orang yang memiliki integritas moral dan komitmen sepenuh hati kepada Allah. Jadi orang-orang yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi, ini merupakan sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, memiliki kualitas dan kejujuran. Lalu yang ketiga, siapakah orang-orang saleh itu? Siapakah orang-orang jujur itu? Orang yang dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh Allah yang kelihatan saja kita nggak dipercayai? Karena kepercayaan itu mahal Pak, Bu, anak-anak muda. Kepercayaan itu mahal nilainya. Amin. Kalau saudara dalam dunia sekuler saja saudara ingin dipercaya oleh pimpinan, apalagi harusnya kita dipercayai oleh Allah. Betul? Oh, kalau dipercayain tangan kanan bos mah mantep. Tapi orang kadang kala salah. Lebih dipercaya bos dibandingkan dipercaya Tuhan. Wah, kadang-kala kita sampai cari mukanya udah di mana dicari-cari gitu, biar supaya dipercaya bos. Coba sekali-sekali lah, cari muka sama Tuhan lah, biar supaya dipercaya Tuhan. Iya kan? Bagaimana caranya? Ya cintai Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, komunikasi yang baik sama Tuhan. Jadi kesalehan Ayub ini telah terbukti
telah teruji ketika ia mengalami penderitaan yang berat. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah kita sudah hidup saleh? Apakah saudara sudah takut akan Tuhan? Apakah saudara sudah jujur di hadapan Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, saya percaya sekalipun mengalami penderitaan begitu berat, saya percaya Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub pasal 30 ayat 20. Yuk sama-sama kita baca 2, 3 ya. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak apa? Menghiraukan aku. Yang kedua Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari bahwa bagaimana supaya kita tetap bertahan sampai pada akhirnya. Kita belajar dari kisah Ayub, tetap bertekun di dalam iman. Bilang sama saya, katakan bertekun di dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang tidak pernah kita lihat. Itu iman, Pak. Jadi iman itu fokusnya hanya Kristus. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, dari mana Pak Pendeta tahu bahwa Ayub itu bertekun di dalam iman? Ada 2 alasan. Yang pertama, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Jadi jelas sekalipun Ayub kecewa kepada Allah, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Makanya Ayub bilang begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalam Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan.